Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Dendels, Kabupaten Kulon Progo, dan kecelakaan ini melibatkan truk bermuatan pasir dengan bus pariwisata. Kerasnya benturan membuat sang supir truk terjepit kabin kendaraan. Evakuasi tentunya berjalan sangat dramatis. Anda lihat, pemirsa, ini merupakan proses evakuasi Yayan Toro, sopir truk warga Dusun Larangan, Desa Gambaran, Kecamatan Kaliworo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ketika terjepit di kabin truk usai terlibat kecelakaan adu banteng dengan bus pariwisata. Dengan menggunakan alat ekstrikasi atau peralatan pemotong, tim Basarnas Yogyakarta berhasil mengevakuasi korban 30 menit setelah kejadian dan korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Apa yang terjadi sebenarnya, apa juga yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi? Kita akan dapatkan keterangannya dari Ibda Satya Kurnia selaku Kasat Gakum Polres Kulon Progo. Selamat malam, Pak Satya. Ya, selamat malam. Baik, Pak Satya. Sebenarnya kronologi dari peristiwa ini seperti apa, Pak? Baik, jadi kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Dendels, Kulon Progo, Yogyakarta. Terjadi pada tanggal 30 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan saksi yang berada di TKP, semula truk melaju dari arah barat ke timur, kemudian sesampainya di TKP mengalami oleng ke kanan sehingga memasuki jalur kendaraan yang dari arah berlawanan, dan di TKP juga kemudian ada bis yang melaju dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan dan kecelakaan lalu lintas. Baik, apakah memang jalan ini ataupun jalur yang dilewati oleh kendaraan ini, truk ini memang sering terjadi kecelakaan di sana, Pak? Baik, jadi Jalan Dendels ini merupakan jalan atau jalur yang merupakan rawan kecelakaan lalu lintas. Di sini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, khususnya mungkin pada akhir-akhir ini terkait dengan peningkatan mobilitas kendaraan di wilayah DIY khususnya Kulon Progo. Baik. Demikian. Ya, kalau penyebab kecelakaan ini sendiri, Pak, kami tadi sempat mendengar bahwa truk ini sempat oleng, Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sebenarnya. Apa menjadi penyebabnya? Baik, jadi kami saat ini belum melakukan pemeriksaan ataupun wawancara dari saksi-saksi yang mengalami langsung kecelakaan lalu lintas ini. Karena informasi dari rumah sakit, seluruh penumpang ataupun pengemudi bis sedang mendapatkan perawatan dari rumah sakit, dan kemudian setelah itu beberapa jam kemudian informasi dari rumah sakit juga bahwa supir truk mengalami meninggal dunia. Demikian. Baik, ada korban meninggal dunia berapa, Pak, selain supir truk tadi, Pak? Korban meninggal dunia satu orang, yaitu pengemudi truk atas nama Yayan Toro. Yang lainnya, Pak, untuk korban lainnya bagaimana, Pak? Mendapatkan perawatan dan bagaimana kondisi mereka? Apakah sudah ada yang diperbolehkan untuk pulang? Sementara informasi dari rumah sakit, semua penumpang bis ataupun pengemudi bis tersebut masih mengalami permasalahan kesehatan dan kemudian masih mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai dengan saat ini. Baik, Pak Satya tadi mengatakan akhir-akhir ini terutama sering terjadi kecelakaan di jalur tersebut. Apa, Pak, yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kontur jalannya atau seperti apa? Medannya seperti apa sebenarnya? Baik, sebenarnya di TKP, khususnya di TKP kecelakaan tersebut, kondisi jalannya sudah baik. Namun di sana masih belum ditemukan penerangan jalan. Yang dalam hal ini merupakan sarana prasarana yang penting, khususnya ketika berkendara di malam hari. Namun dari Polres Kulon Progo sendiri akan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan atau penambahan sarana prasarana jalan tersebut.
Demikian. Baik, artinya dari pelajaran yang selama ini didapat dari kecelakaan yang sudah terjadi, bahwa memang salah satu penyebab banyaknya kecelakaan terjadi di sana karena jalannya cukup gelap ya Pak, sehingga kemudian para pengemudi ini tidak bisa mendapatkan penglihatan yang baik mengenai apa yang ada di depannya atau kendaraan apa yang ada di depannya, begitu Pak? Ya, betul. Jadi selain itu, dari pengendara pun harus berhati-hati dan fokus ketika berkendara khususnya di Jalan Dendels ini, agar terwujudnya Kamsel Tip Carlantas. Demikian. Baik Pak Satya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan kepada kami dan kami harapkan segera untuk bisa dapat dipasang Pak lampu-lampu penerang jalan sehingga untuk kedepannya tidak lagi terjadi kecelakaan seperti ini dan para pengemudi yang melintasi jalur ini juga bisa melihat medan ataupun juga jalan dengan terang. Terima kasih Pak Satya, selamat malam.